Halo sinopsis dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Ya udah nggak usah gimana-gimana. Lagian kan kita nggak akan kemana-mana. Diangkat dari kisah nyata yang difilmkan, Girl in the Basement adalah sebuah film yang menceritakan seorang gadis yang disekap selama 20 tahun lamanya oleh ayahnya sendiri di dalam basement rumahnya. Tapi bukan hanya dikurung, si anak pun juga seringkali menjadi bahan pemuas nafsu ayahnya. Sampai-sampai ia pun melahirkan beberapa anak akibat kenakalan ayahnya. Maka dari itu langsung saja jauhi keramaian, gunakan handsfree, simetriskan posisi rebahan, selamat menonton dan intronya. Film akan dibuka dengan sebuah keluarga yang dikepalai oleh seorang pria parubaya bernama Don dan seorang istri bernama Rini dan dua anak gadis bernama Ami dan Sarah. Di usianya yang masih terbilang muda atau ABG, tentunya Sarah ingin merasakan kebebasan seperti remaja-remaja lainnya yang selalu menghadiri pesta tanpa ada kekangan dari ayahnya yang memiliki sifat otoriter, dan hal itulah yang selalu mengubah suasana damai, aman, tentram menjadi perdebatan yang tidak ada ujungnya. The big deal is just a party. The big deal is your attitude. Sit. Tapi bukannya menuruti semua perkataan ayahnya, si sulung justru menentangnya dengan keluar melalui jendela menuju ke pesta bersama pacarnya. Tapi di sisi lain, si ibu yang berniat menenangkan si sulung mencoba menemuinya ke kamar. Dan secara bersamaan, Don yang mendengarnya pun datang dan dia dikejutkan dengan si sulung yang tidak ada di kamarnya. Probably wants everything special. Di tempat lain, Sarah nampak terlihat bahagia di tengah-tengah pesta sembari berdansa dengan Acil yang selaku pacarnya. Dan kemudian mereka menjauhi keramaian untuk menemukan tempat yang cukup romantis sehingga kenakalan remaja pun tidak dapat terhindarkan. What? I love it. Yeah? Kembali ke Don, keesokan paginya ia pun melihat si sulung yang diantar oleh Acil dengan begitu mesranya melakukan perpisahan. Yang ketika hendak masuki rumah, ia pun ngebacot tentang aturan rumah yang harus sulung taati. Tapi si sulung yang cukup emosi menentangnya dengan mengatakan bahwa ia akan pergi dari rumah tersebut setelah umurnya 18 tahun. You know, the day I turn 18, I'm out of here and you're never gonna see me again. So. Don yang merasa tidak dihargai lantas menuju ke basement rumahnya untuk merenung entah apa tujuannya. Kemudian menggeser sebuah lemari dan terlihat sebuah ruangan rahasia yang dimana hanya dia sendiri yang mengetahui tentang ruangan itu. Saat rumah sepi yang dimana hanya ada ayah dan si sulung, kesempatan emas pun tidak Don sia-siakan. Ia pun meminta bantuan untuk memindahkan sebuah box ke basement, dan ketika berada di dalam, Don langsung saja keluar dan mengunci ruangan tersebut dengan si sulung di dalamnya. What are you doing, Dad? Dad, what are you doing? Untuk selanjutnya, John juga menutup ventilasi udara untuk mencegah keluarnya suara teriakan dari Sarah, mematikan lampu, kemudian melakukan aktivitas biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Rini, let's just go to sleep. She'll be here when we wake up. Beberapa hari di ruangan tersebut membuatnya frustasi karena semua aktivitasnya yang gitu-gitu aja sampai Don menjenguknya untuk pertama kalinya. Kedatangan Don tersebut pun ia pergunakan dengan sebaik mungkin untuk melarikan diri, tapi gagal. Karena ruangan tersebut sudah Don rancang sedemikian rupa menggunakan sandi di setiap pintu-pintunya, sehingga ia pun harus menerima tamparan keras dan sedikit kenakalan ayahnya. Anjir nggak tuh? Let's go! Let's go! Hey!
1 bulan atas kehilangan si sulung, Rini pun melaporkan kejadian tersebut ke BKD setempat untuk segera mencari anaknya. Sedangkan Don yang juga berada di sana terlihat santai menanggapinya dan kemudian mengambing hitamkan Acil yang selaku pacarnya. Karena di mana sebelumnya Sarah pernah pergi bersama Acil tanpa pamit ke mereka. Mendapat sedikit petunjuk di sini, BKD pun menyuruh mereka bersikap tenang, selalu santai di rumah dan patuhi protokol kesehatan. Sementara dia sendiri akan menangani kasus tersebut dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Usually, these situations resolve themselves. Thank you. Tidak terasa waktu pun berlalu sampai hari ulang tahun dari Sarah tiba. Untuk merayakannya, Don membawakan beberapa baju ganti, beberapa stok makanan kaleng, kue ulang tahun, dan merayakan hari tersebut dengan sesederhana mungkin. Mengetahui dirinya yang sudah tidak ada harapan lagi untuk keluar, dia pun meminta hadiah berupa TV untuk mengisi hari-harinya yang tentunya hal tersebut tidak gratis. Sarah harus melakukan sesuatu seperti penanaman, pencangkulan, dan segala perbuatan yang bisa menyenangkan hati ayahnya. Pick something. TV. You're gonna have to earn that. Come over here. Sampai suatu ketika ia menyadari suatu hal yang bisa digunakan untuk membuat senjata. Merasa inilah waktu yang tepat, Sarah pun mulai penyerangan dengan perkakas ciptaannya. Tapi Don yang memiliki refleks tubuh melebihi Panji petualang berhasil menangkis serangan tersebut sehingga Sarah pun harus kembali terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. From your first given, your mother and I, nothing but... Beberapa bulan selanjutnya perut dari Sarah pun membuncit dan hampir melahirkan. Tapi masih sempat-sempatnya membersihkan ruangan tersebut. Dan tidak lama setelahnya dia pun melahirkan bayi perempuan pertamanya yang diberi nama Mary. Dan beberapa tahun setelahnya Mary tumbuh menjadi anak yang cantik, sementara Sarah terlihat mengandung anak keduanya akibat kenakalan ayahnya tersebut. Seperti janji pertamanya, setelah apa yang diberikan Sarah kepadanya, di sini dia baru memberikan keinginan Sarah yang berupa TV yang dimintanya beberapa tahun yang lalu. You're welcome. Oh my, okay. You wanna watch something? We have a television! Tepat 7 tahun setelah kasus penculikan dirinya, sulung dari si sulung atau Mary terkena penyakit demam dan Sarah memintanya untuk membawa Mary ke rumah sakit. Tapi Don hanya berikan obat saja kemudian pergi dengan cueknya meninggalkan mereka. She needs a doctor. Hey, she needs a doctor. Keesokan harinya, Acil yang tidak sengaja lewat di depan rumah Sarah tidak sengaja melihat Ami dan kemudian memanggilnya. Saat berjalan-jalan santai, mereka pun membahas tentang kehilangan Sarah yang misterius, yang dimana Mai mencurigai sang ayah adalah dalang dari semuanya. Karena melihat ayahnya yang terlalu santai dalam menyikapi kehilangan sulungnya, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu atas kehilangannya. Maybe he hit her and she fell and... Beberapa bulan kemudian, Sarah kembali mengandung anak ketiganya yang sudah jelas pelakunya adalah ayahnya sendiri. Dan begitu dilahirkan, ia meminta Don untuk menyerahkan anak tersebut ke Rini untuk merawatnya. Karena ruangan tersebut tidak cukup luas untuk mereka tepati. What if you took this one upstairs? I'm down here for 2 kids. Definitely not 3. Anak tersebut pun ditaruh di depan pintu rumahnya dengan sebuah surat bertuliskan nama dan pesan-pesan singkat untuk ibunya agar tidak terlalu mengkhawatirkannya karena ia dalam keadaan baik-baik saja. I hope you'll take good care of him for me until I can come for him. She was here. Sarah was 17 tahun pun berlalu dengan begitu cepat sampai anak yang dititipkan Sarah tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dengan muka yang pas-pasan. Sementara di basement ketika hujan lebat di luar rumah, titikan air jatuh dari langit-langit ruangan yang menandakan beton atau langit ruangan tersebut sudah lumayan rapuh karena faktor usia. missing your mama like crazy, and I just... Michael, come help us.
Selagi anak-anaknya masih tertidur, Sarah pun masih terlihat berusaha melobangi atap-atap sampai ia pun berhasilkan mengirim sinyal darurat kepada siapa saja yang melihatnya. Secara kebetulan seorang pria tua yang tidak sengaja lewat pun melihat sinyal tersebut. Tapi bukannya mengecek, beliau lebih memilih memberitahu pemilik rumah atau Don atas kejadian itu, yang dimana membuat Don emosi yang kemudian melampiaskannya pada Sarah. Sehingga Sarah yang posisinya pada saat itu mengandung anak yang keempatnya harus keguguran, dan kemudian Don pun mengubur anak tersebut di malam hari untuk menyembunyikan kejahatannya. Sudah lama sejak salah satu anaknya tinggal di rumah atas, ia pun menanyakan kabar anaknya yang dengan santainya Don menjawab bahwa dia tumbuh dengan sehat dan sangat bahagia karena bebas melakukan apapun. Mereka berdua juga akan Don bebaskan seperti saudara mereka jika saja ibu dari mereka atau Sarah bisa mengubah sifat egoisnya. A month? A year? I don't know. It all depends on Mom, right? Kedua anak itu pun menanyakan kebenaran tentang kenapa ayah mereka mengurungnya di ruangan tersebut. Merasa mereka yang sudah siap menerima kenyataan, Sarah di sini menjelaskannya dengan sesimpel mungkin. Yang dimana sebenarnya Don yang merupakan ayah mereka adalah ayahnya sendiri. Yang dimana mereka dikurung karena sifat otoriter yang dimiliki Don untuk mengajarinya arti dari sopan santun. She's my mom. Dom is also my dad. Mengetahui apa hubungan mereka dan Don, si anak laki-laki pun berniat melakukan pembalasan dengan melakukan perlawanan seperti penggulat MMA, tapi Sarah berhasil menghentikannya sehingga nyawa dari Don pun masih terselamatkan. What? What are you gonna do? Calm down. Menyadari usianya yang semakin tua dan anaknya yang semakin dewasa, beliau pun memutuskan untuk melakukan percobaan pembunuhan dengan memasukkan selang yang disambungkan dengan knalpot mobilnya ke ventilasi udara basement rumahnya. Tapi belum sempat menyalakan mesin, Thomas yang kebetulan masih bangun pun datang, entah apa tujuannya. Tapi yang jelas, pembunuhan tersebut dibatalkan, dan untuk menghindari kecurigaan Thomas, beliau pun sengaja memperbaiki mobil dan bersikap biasa saja. You okay? Yeah, I'm fine. You sure? Genap 20 tahun sejak kehilangan si sulung, pihak keluarga sudah terlihat mengikhlaskannya. Yang terlihat mereka semua berbahagia di dalam pesta yang diadakan Don untuk merayakan hari pensiunnya. Tapi di sisi lain, salah seorang anaknya mengalami sebuah penyakit asma yang bisa saja mengambil nyawanya. She needs to go to a doctor now. No, can't risk it. Tidak berani mengambil resiko, Don masih bersikeras dengan tidak akan mengeluarkan mereka. Tapi melihat si anak yang sudah sekarat membuatnya berubah pikiran, sehingga ia pun memutuskan membawa keduanya ke rumah sakit dengan satu anak yang masih terkurung di basement. He'll die down here. No one will find him. Di rumah sakit, tepatnya di bagian ruang tunggu, mereka dihampiri dokter cantik bernama Melly, dan ini orangnya dengan posisi kebingungan karena dari anak mereka tidak pernah punya satu pencatatan di rumah sakit. Tidak ambil pusing, si dokter lalu menyuruh mereka segera menyelesaikan administrasi dan beliau akan mengurus anak mereka secara profesional. Information, and I will make sure that the doctor comes down to see you. Melihat Don yang tengah sibuk menyelesaikan administrasi, Sarah pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia pun berlari menemui dokter untuk meminta pertolongan, sementara Don yang melihat itu pun mencoba pergi, tapi secara mencurigakan tikanya tersebut terlihat oleh seorang polisi yang kebetulan berada di rumah sakit tersebut. I need help. I have a word with you. Certainly. Film pun ditutup dengan tertangkapnya Don, dan kemudian Sarah menghabiskan sisa hidupnya dengan bahagia bersama anak-anak hasil percocok tanaman bersama ayahnya. Sesulit apapun masalahmu, jangan pernah mengeluh dan putus asa. Karena setiap permasalahan pasti punya jalan keluar. Tapi cuma butuh gigihan dan selalu yakin atas semuanya. Dan di setiap masalah pasti selalu ada hikmah di dalamnya. Maka dari itu, selalu bersyukur, dan kita berjumpa lagi di video berikutnya.